Di Indonesia ini kita punya satu masalah, bahwa selama masa reformasi kita sibuk dengan pemilu domestik, kita sibuk dengan isu domestik, dan elit-elit politik baru yang muncul ini tidak punya kesadaran geopolitik, tidak punya wawasan geopolitik yang memadai, dan pada waktu yang sama juga tidak punya perhatian kepada isu itu. Apa yang pertama harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Namanya konsolidasi elit nasional. Nah, Pilkada DKI tahun 2017 itu adalah satu cermin awal bagaimana satu pilkada itu mulai mencerminkan intervensi geopolitik yang sangat kuat. Jadi di Indonesia ini ada satu fenomena bahwa kaum Islamiyun dipakai sebagai instrumen anti Cina. Jadi setiap kali isu agama ini naik, itu selalu disertai dengan fenomena lain, sentimen anti Cina. Masuknya melalui semuanya, simbol-simbol keagamaan yang didengar oleh umat, para habaib, ya kan? Kiai-kiai dan ulama. Antum melihat, makanya semua isu anti Cina yang beredar di grup WA semuanya kan ada di kelompok Islamiyun semuanya itu. Iya kan? Kenapa Indonesia gampang diintervensi dari sisi isu itu? Karena kaum Chinese di sini itu kecil jumlahnya tapi dominasi ekonominya besar. Kaum muslimin di sini fuqara wa masakin. Secara ekonominya miskin, secara pendidikan juga relatif rendah. Iya kan? Itu umat kita. Harus kita akui dulu. Dan karena itu gampang didorong untuk menjadi kayu bakar. Pilpres 2019 lebih mencerminkan itu lagi. Nah sekarang bagaimana pemerintah menghadapi situasi itu? Ada konsep yang disadari betul oleh kaum neoliberal, bahwa salah satu implikasi dari ekonomi neoliberal itu adalah gap yang jauh antara kaya dan miskin. Dan satu proses yang sedang terjadi namanya hancurnya kelas menengah. Sehingga nanti hanya ada dua kelompok orang sangat kaya dan juga sangat miskin. Bagaimana cara membuat kelompok miskin ini tidak memberontak? Karena itu jawabannya kan, supaya sosialisme tidak kembali. Itulah dominasi digital tadi itu. Orang miskin dilarang ke mall, barcode harus ada. Iya kan? Pergerakan antum semuanya secara mental orang dihancurkan secara digital itu. Iya kan? Di waktu yang sama apalagi militerisasi polisi. Makanya peralatannya polisi itu grade-nya mulai mendekati militer. Itu nggak yang antum lihat pada Pilpres 2019? Ya kan? Kan itu yang antum lihat juga tahun 2017 kan? Saya mulai melihat bahwa apa yang terjadi di negara lain ini bisa terjadi di Indonesia, di mana kaum Islamiyun ini dijadikan kayu bakar. Nah sekarang ikhlas sekalian antum lihat, Imran Khan hilang nggak di Pakistan? Di Bangladesh hilang nggak? Hah? Hilang kan? Myanmar sekarang ada militerisasi. Antum lihat semuanya. Semua wilayah yang berbatasan dengan Cina ini akan nyala. Asia Selatan, Asia Tenggara. Antum lihat Filipina sekarang, tiap hari bertengkar sama Cina udah sekarang nih. Ya kan? Ini yang masih adem nih Indonesia, Singapura, Malaysia. Tapi antum perlu tahu, Singapura ini situasinya unik. Ekonominya Singapura itu, struktur ekonominya ya, 25%-nya itu orang Indonesia. Itu harta orang Indonesia. 25%-nya lagi itu adalah Taiwan. Sisanya paper, aurak malia. Sekarang Taiwan ini diajak melawan mainland, nenek moyangnya. Makanya yang paling kerepotan sekarang itu Singapura. Karena orang mulai mengeluarkan duitnya dari Singapura pelan-pelan. Itu ya. Nah saudara sekalian, itulah sebabnya setelah pemilu 2019 Pak Prabowo kalah, saya berinisiatif. Kita di Gelora ini kita bikin, ini mesti ada, tiada sia-sia jadidah, yang bisa memberikan arah yang benar kepada umat supaya mereka dengan semangatnya, dengan kesadaran politiknya yang tinggi, tidak dijadikan sebagai kayu bakar dalam konflik geopolitik itu. Dan alhamdulillah
amal ini berbuah, memang dasarnya dimulai dengan niat baik. Nggak ada pikiran kita waktu itu kita berpikir dalam kerangka keumatan, dalam kerangka maslahat bangsa. Jangan negara kita ini menjadi medan tempur negara-negara adidaya yang kayu bakarnya adalah kaum Islamiyun, yang taglibu alaihimul hamasah wa takillu fihimus thaqafah. Ya kan? Kan ini kan, itu cara berpikir kita di Gelora.